Critical 11. Yes, betul banget. Ini adalah istilah dalam penerbangan, teman-teman. Dimana ini adalah 11 menit kritis kalau untuk pesawat nih ya. 3 menit pada saat pesawat itu lepas landas, lalu 8 menit pada saat pesawat itu landing. Kenapa kok ini disebut kritis? Karena justru momen-momen itu benar-benar yang mesti dijagain banget. Karena seringkali kecelakaan terjadi di kisaran 11 menit itu. Nah, bukankah ini sama gitu ya dengan pengalaman kita para leaders gitu? Katakan aja sesimpel ketika kita memimpin meeting. Bukankah kita juga punya critical 11 itu, teman-teman? Artinya 3 menit pertama ketika kita masuk ruangan, itu kan momen-momen penentuan ya. Mereka memutuskan apakah aku mau mendengar gagasanmu atau apakah aku aku akan sibuk sendiri. Dan 8 menit terakhirnya ini adalah momen-momen penting di mana akhir meeting kan, mau nggak mau pasti harus ya ada yang namanya decision making. Apa yang diputuskan dalam meeting itu. So, kali ini Margaret juga kepingin sharing nih ya, satu trik yang selalu Margaret pakai ketika mengawali sebuah meeting atau mengawali sebuah training atau workshop. Dan itu Margaret seringkali katakan dengan kata kunci adalah karisma, teman-teman. Itu kayak berasa kita masuk ruangan gitu ya, lalu tiba-tiba satu ruangan itu diem sek gitu ya, perhatiannya tertuju pada kita. Nah, ngomong-ngomong tentang karisma, sebenarnya itu juga diulas di dalam buku 3 kunci sukses pengelolaan SDM. Ada di halaman 189, teman-teman. Di sini ada 6 skill sebenarnya yang dapat kita terapkan untuk membangun karisma kita, gitu ya, sebagai leader, entah itu sebagai trainer, apapun itu. 1. Leader state. 2. Building rapport. 3. Emotional communication. 4. Direct and indirect communication. 5. Format system. Dan yang keenam adalah observasi dan kalibrasi. Tapi Margaret kepingin go deeper dengan poin yang pertama, ngomongin tentang leader state. Ngomongin state, ini kan sesuatu yang nggak kelihatan mata ya teman-teman, ya kasat mata, state, kondisi mental kita. Kan nggak bisa ya ketika katakanlah memimpin sebuah meeting, kepingin jadi leader yang berkarisma, dan kita bilang ke diri kita, ayo sekarang jadi karisma. Itu kan nggak bisa ya. Ya gimana caranya itu? Kira-kira kalau sosok gitu ya, sosok leader yang berkarisma, itu kelihatannya kayak gimana sih kalau dibayangin teman-teman? Apakah leader berkarisma itu berdirinya? Enggak kan, nggak mungkin kan? Orang yang berkarisma pasti berdirinya tegap. Tumpuannya jelas nih. Semua kakinya grounding. Menapak. Dan satu lagi teman-teman, ini yang Margaret selalu lakuin. Di dalam dunia meditasi, itu ada yang dikenal dengan titik hara. Itu 5 cm, ya kurang lebih ya, 5 cm di bawah pusar kita. Dan itu sebenarnya adalah pusat kehidupan, teman-teman. Dan disinilah sebenarnya pusat energi dari manusia. Bayangin kalau kita udah pasang posturnya tegap, grounding, kakinya semua menapak ke tanah. Lalu bayangin aja teman-teman, itu kayak semua energi kita fokuskan ke sini. Kita seakan-akan menarik energi gitu ya dari sekeliling kita, dan kita fokuskan ke titik hara ini. Seakan-akan energi yang terkumpul di sini, dan kita proyeksikan, kita sebar sejauh peserta itu ada di mana tuh di ruangan itu. Teman-teman boleh coba dulu, and then nanti boleh sharing ya di kolom komen. Apa bedanya ketika kalau ya biasa kalau mimpin meeting masuk ruangan ya masuk aja gitu kan, dengan kali ini pasang state yang berbeda. Tegap, grounding, lempar pandangan, lempar energi ke ruangan, ke peserta meeting, and then mulai meetingnya. Rasakan perbedaannya, teman-teman juga boleh sharing di kolom komen pengalamannya. Dan nantikan video-video selanjutnya teman-teman, di mana Margaret akan juga sharing satu trik yang seringkali Margaret juga gunakan di 8 menit kritis tuh ya pada saat landing, pada saat meeting ini mau berakhir, yaitu di area decision making. Nantikan!